Bayangkan, ada seorang pria yang sangat kaya, sampai-sampai dia bingung bagaimana cara menghabiskan hartanya. Dia pernah memborong seluruh kurma busuk di satu kota hanya karena dia ingin jatuh miskin agar lebih cepat masuk surga. Tapi bukannya miskin, hartanya justru meledak 10 kali lipat dalam semalam. Begitulah Abdurrahman bin Auf, pria yang tangannya seolah menyentuh batu menjadi emas. Namun rahasia terbesarnya bukan terletak pada cara dia mencari uang, melainkan pada cara dia membuangnya. Siapakah sosok yang disebut Rasulullah sebagai penghuni surga yang akan masuk sambil merangkak karena saking banyaknya aset yang harus dihisap ini? Mari kita bedah strategi bisnis dan kedermawanan gila-gilaan dari sang miliarder langit. 10 tahun setelah peristiwa Tahun Gajah, lahirlah seorang bayi laki-laki dari suku Quraisy dengan nama asli Abdul Amr. Namun setelah Hidayah menyapanya, Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdurrahman bin Auf, sang hamba Allah yang maha penyayang. Secara fisik, beliau adalah definisi pria idaman. Tinggi, bahu lebar, dada bidang, dengan kulit putih bersih dan wajah yang sangat tampan. Kalau beliau hidup di era sekarang, mungkin aktor-aktor papan atas atau idol Korea pun akan lewat jika dibandingkan dengan karisma dan kewibawaan beliau. Hebatnya, meski tumbuh di lingkungan jahiliyah yang penuh maksiat, Abdurrahman adalah sosok yang steril. Beliau tidak pernah menyentuh khamr, tidak menyembah berhala, apalagi berzina. Karakter aslinya memang sudah mulia sejak lahir. Namun ujian iman datang. Saat hijrah ke Madinah, beliau harus meninggalkan seluruh aset kekayaannya di Mekah. Beliau sampai di Madinah dengan tangan kosong, sehelai baju di badan. Dari seorang saudagar kaya menjadi tunawisma dalam sekejap. Tapi mentalitas kaya tidak pernah hilang dari kepalanya. Ketika dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan setengah hartanya dan bahkan istrinya, Abdurrahman memberikan jawaban paling elegan dalam sejarah perdagangan. Cukup tunjukkan padaku di mana letak pasar. Beliau tidak butuh kasihan, beliau butuh peluang. Dengan modal kejujuran, beliau memulai dari menjual cangkul dengan sistem konsinyasi, bayar setelah laku. Inilah awal mula bangkitnya sang raksasa ekonomi Madinah. Apa rahasia suksesnya? Ini 6 strategi dagang ala Abdurrahman bin Auf yang bisa kamu tiru. Ambil margin tipis. Beliau tidak serakah. Untung sedikit tidak apa-apa, yang penting volume penjualannya besar atau high turnover. Tunai, no kredit, menghindari piutang macet dan riba. Perputaran uang jadi sangat cepat. Modal utamanya kejujuran. Kepercayaan adalah mata uang paling mahal dalam bisnisnya. Market oriented. Beliau membangun pasar baru yang lebih adil dan bersih saat pasar lama mulai mencekik pedagang kecil. Cari berkah bukan cuma cuan. Baginya, keuntungan hanyalah efek samping dari kebermanfaatan. Kualitas tanpa kompromi. Jika barang ada cacat, beliau akan katakan jujur tanpa menutup-nutupi. Namun ada satu hal yang membuat beliau selalu menangis. Sabda Rasulullah. Beliau mendengar bahwa orang kaya akan masuk surga paling terakhir dan harus merangkak karena hisab hartanya yang panjang. Seketika Abdurrahman ketakutan. Beliau justru berambisi untuk miskin. Beliau sedekahkan 2.000 dinar, lalu 10 miliar emas untuk perang Tabuk, hingga memborong kurma busuk seantero Madinah agar uangnya habis. Tapi logika Allah berbeda dengan logika manusia. Semakin beliau mencoba menghabiskan hartanya di jalan Allah, semakin Allah mengguyurnya dengan kekayaan yang lebih dahsyat. Ibarat membuang seember air ke laut, tapi Allah membalasnya dengan ombak samudra. Tahun 32 Hijriah, sang legenda ini berpulang. Wasiatnya tak main-main. Jutaan dinar diserahkan untuk perjuangan Islam dan setiap veteran perang Badar mendapatkan santunan darinya. Di detik terakhirnya beliau tersenyum. Bukan karena hartanya, tapi karena beliau telah berhasil mengirimkan seluruh hartanya lebih dulu ke surga sebelum raganya menyusul ke sana. Abdurrahman bin Auf mengajarkan kita satu hal. Jadilah kaya agar kamu bisa menolong agama Allah. Tapi jangan biarkan kekayaan itu menetap di hatimu. Cukup di tanganmu saja. Sahabat seiman, apakah kita sudah menggunakan harta kita untuk meringankan langkah kita menuju surga atau justru memberatkannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.